Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman peserta khusus bahasa Arab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ke pelajaran 7A. Sebelumnya saya mohon maaf pekan yang lalu tidak jadi kita belajar karena satu dan lain hal. Baik, insya Allah pada pelajaran 7 ini kita akan belajar tentang ruku dan sujud, dan juga nanti di bagian tata bahasa kita akan belajar tiga huruf ila ma'inda. Total pada pelajaran ini kita akan belajar 17 kosakata baru yang terdapat 2.815 kali di dalam Al-Quran. Dan nanti di akhir pelajaran 7 total kita belajar 80 kosakata terdapat di Al-Quran hampir 26.082 kali. Baik, kita mulai, teman-teman peserta yang dirahmati Allah, ketika kita ruku, kita membaca bacaan Subhana rabbiyal azim, ya, dalam bacaan salat kita biasa tambahannya wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, tapi dalam kursus ini kita cukup belajar sampai 3 kata saja sampai di azim. Subhana rabbiyal azim. Artinya maha suci Tuhanku yang maha agung. Baik, mari kita lihat kata per kata. Subhana itu artinya maha suci. Arti lain maksud dari subhana adalah bebas dari cacat. Kata subhana terdapat di dalam Al-Quran 41 kali. Subhana, bebas dari cacat. Suci. Subhanallah artinya Allah Subhanahu wa taala bebas dari sifat cacat atau kekurangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat sempurna, suci. Tidak ada kecacatan ataupun kekurangan yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbiya, Tuhanku. Kita telah belajar Rabbuhu, Rabbuhum, Rabbuka, Rabbi, Rabbukum, Rabbuna. Rabbiya artinya Tuhanku, yaitu zat yang menjaga kita dan membantu kita tumbuh. Menjaga dan mengatur setiap sel dari miliaran sel dalam tubuh kita, dan juga secara eksternal atau secara luar dari tubuh kita menjaga alam semesta yang maha luas ini. Azim, maha agung, berasal dari kata azm. Azm itu tulang. Tulang keras. Azim artinya perpaduan antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan. Agung, azim, 107 kali terulang di dalam Al-Quran. Al-Azim, gabungan antara kebesaran dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa pesan dari bacaan Subhana rabbiyal azim? Coba bayangkan dan rasakan 4 hal di sini. Yang pertama, subhana. Itu artinya Tuhanku, Tuhan kita, bebas dari kecacatan atau ketidaksempurnaan. Allah Subhanahu wa taala bukanlah penindas atau yang berlaku tidak adil. Allah tidak menciptakan sesuatu di alam semesta ini sia-sia. Allah tidak lelah dan tidak pula tidur. Dia tidak lemah dan tidak takut siapapun. Tidak ada sedikit pun kecacatan dalam setiap urusannya. Ya, bahkan kita pun tidak mempunyai keluhan apapun dalam ujian hidup ini. Subhana, maha suci. Yang kedua, Rabb adalah zat yang memelihara. Dia adalah pemelihara. Allah Subhanahu wa taala adalah pemelihara kita, penopang dan penyedia segala sesuatu yang kita butuhkan. Allah adalah zat yang mengontrol setiap satu dari 1 triliun sel kita setiap detik dalam hidup kita. Allah terus-menerus memberi kita oksigen untuk bernapas, dan Allah dengan lancar menjalankan semua sistem dalam tubuh kita seperti sistem darah, sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah Rabbi. Ya, Anda menyebut Allah dengan mengatakan Tuhanku dalam kalimat ini. Rabbi, Tuhanku. Jika ibu kita berkata anak laki-laki saya sangat baik atau anak perempuannya sangat baik di depan Anda, apa yang ditunjukkannya? Ya, kita punya ibu dan kemudian ibu berkata anak laki-laki saya sangat baik atau anak perempuannya saya sangat baik di depan kita sendiri. Apa yang ingin ditunjukkannya? Itu menunjukkan cinta dan kasih sayangnya.
Maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala ucapkan dengan penuh cinta saat kita membaca lafaz tasbih subhana rabbiyal azim dalam rukuk kita. Kemudian al-azim, dia maha agung, tidak seorang pun yang mampu mengalahkan Allah atau memaksa Allah melakukan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha kuat. Kebesaran dan kekuatan Allah bersatu, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha agung. Baik, teman-teman, sekarang mari kita praktek bacaan ruku ini. Seperti biasanya, saya akan bacakan teks Arabnya dan teman-teman membacakan terjemahannya. Kita mulai. Subhana, maha suci. Rabbiya, Tuhanku. Al-Azim, yang maha agung. Sekali lagi. Subhana, maha suci. Rabbiya, Tuhanku. Al-Azim, yang maha agung. Sekarang. Subhana Rabbiyal Azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Subhana Rabbiyal Azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Baik teman-teman, silakan di pause videonya, kemudian diulangi secara mandiri atau bisa bergantian jika sedang menonton berdua, agar arti atau terjemah dari bacaan ruku ini kita kuasai. Silakan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ketika kita bangun dari ruku, kita mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Allah maha mendengar bagi siapa yang memujinya. Sami'a ditambah Allah. Sami'a artinya mendengar. Allah, Allah. Sami'allah, Allah mendengar. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita terjemahkan Allah maha mendengar. Allah mendengar, Allah maha mendengar. Liman, li telah kita pelajari artinya bagi atau untuk. Kita ambil salah satu, bagi. Man, siapa. Liman, bagi siapa. Hamidah, ada dua kata. Hamidah itu fi'il, kata kerja, memuji, dan hu, kata ganti terkait, telah kita pelajari. Hu, dia. Hamidahu, memuji dia, memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi sami'allahu liman hamidah, Allah maha mendengar bagi siapa yang memujinya. Nah, apa pesan dari bacaan sami'allahu liman hamidah? Allah Subhanahu wa taala maha mendengar siapapun. Dia memberikan balasan bagi siapa yang memujinya, dan insya Allah mengabulkan doanya. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan pujian kita untuknya. Pada dasarnya, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pujian kita. Justru pujian itu kita yang butuh. Pujian itu tidak memberikan manfaat bagi Allah. Allah tidak akan kehilangan apapun jika kita tidak memujinya. Justru kitalah yang mendapatkan manfaat dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak memuji Allah, yang rugi adalah diri kita. Baik, sekarang kita praktekkan bacaan ketika bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Seperti biasa, sebutkan terjemahannya dari kata per kata yang saya ucapkan. Sami Allah, Allah maha mendengar. Liman, bagi siapa yang hamidah, memujinya. Sekarang, Sami Allahu liman hamidah. Allah maha mendengar bagi siapa yang memujinya. Baik, alimu, ajarkan. Teman-teman silakan pause videonya, ajarkan teman sebelahnya, atau ulangi secara mandiri 2 atau 3 kali. Silahkan. Baik, kita lanjut. Kemudian setelah bangun dari ruku, ketika i'tidal, kita membaca Rabbana walakal hamd. Ini adalah versi pendeknya. Cukup Rabbana walakal hamd. Ya, atau dalam kita membaca Rabbana lakal hamdu. Dan ketiga kata ini telah kita pelajari di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Rabbana, ya Tuhan kami. Walaka, dan bagimu. Alhamdu, segala pujian. Apa pesan dari Rabbana walakal hamd?
Ya, kita hanya bisa memuji dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang paling dalam jika kita selalu ingat makna dari ham. Kalau kita ingat makna dari ham ketika mengucapkannya, maka kita insya Allah bisa memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dari hati kita yang paling dalam. Ham kita telah pelajari punya dua makna. Yang pertama pujian dan yang kedua adalah berterima kasih atau syukur. Pujian dan syukur. Pujian dan terima kasih. Mari kita memuji Allah dengan sepenuh hati, dengan perasaan penuh syukur dan pujian terbaik. Ucapkan itu dengan 3 perasaan. Engkau adalah Tuhan, Tuhan kami, segala puji hanya milik-Mu. Rabbana, Engkau adalah Tuhan, yaitu Tuhan kami, segala pujian hanya milik-Mu. 3 perasaan ini kita masukkan dalam diri kita ketika kita membaca Rabbana walakal hamd. Kita bayangkan sifat-sifatnya yang terbaik. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Maha Kuat, Pencipta terbaik, desainer alam semesta terbaik dari hati yang paling dalam. Baik, silakan sebutkan terjemahan kata per kata dari kata yang saya bacakan. Rabbana, ya Tuhan kami, walaka, dan bagimu, alhamdu, segala pujian. Rabbana walakal hamd, ya Tuhan kami, dan bagimu segala pujian. Rabbana walakal hamd, ya Tuhan kami, bagimu segala pujian. Baik, silakan teman-teman alimu ajarkan di post videonya seperti biasanya. Silakan ajarkan teman di sebelahnya atau ulangi secara mandiri 2-3 kali. Baik, kita lanjutkan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi adalah versi pendeknya. Sedangkan versi panjangnya adalah tambahannya ketika kita bangun dari ruku, sami Allahu liman hamid. Sami Allahu liman hamidah, kita membaca doa Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Tapi yang sering kita bacakan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ada perbedaan sedikit. Nah, mari kita pelajari apa makna kata per kata dan kandungan pesan dari doa setelah ruku atau doa ketika i'tidal versi panjang ini. Mil as-sama. Mil as-sama artinya seisi langit. Mil'a isi. Mala'a yamla'u. Artinya mengisi. Mala'a ini adalah kata kerja fi'il. Mala'a yamla'u mengisi. Mil'a artinya isi. Mil'as samawat artinya seisi langit. Karena samawat ini adalah langit bentuk jamak. Sama langit. Samawat langit bentuk jamak. Atau kita bisa, kalau kita terjemahkan langit-langit dalam bahasa Indonesia, pengertiannya bisa berubah. Ya, sering nanti langit-langit itu adalah bagian di bawah atap rumah. Tapi yang dimaksud di sini adalah samawat itu adalah bentuk jamak dari langit. Karena langit ternyata tidak satu lapis, tetapi berlapis-lapis. Kata samawat sendiri dalam Al-Quran terdapat 310 kali. Baik, wa mil al-ard. Mil'a telah kita pelajari, seisi. Al-ard artinya bumi. 461 kali terulang di dalam Al-Quran. Wa mil'a ma bainahuma. Dan seisi apa? Bainahuma. Baina itu artinya di antara. Baina di antara. Huma mereka. Siapa mereka? Mereka ini adalah samawat, langit, dan al-ard, bumi. Jadi di antara mereka, di antara bumi dan langit. Wa mil ama bainahuma. Dan seisi apa yang ada di antara langit dan bumi. Baina di antara 266 kali. Oke. Baik. Apa pesan dari mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma? Betapapun kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah bisa memenuhi hak memujinya. Ya. Kemudian lanjutannya, wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Dan seisi apa yang syi'ta
engkau kehendaki min syai'in ba'd, setelah ini. Syi'ta, kamu kehendaki. Asal katanya sya'a yasha'u. Sya'a yasha'u ini adalah kata kerja, syi'ta adalah kata kerja. Insyaallah akan kita pelajari di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Artinya kamu kehendaki. Terjemahan dalam doa adalah engkau kehendaki, yaitu Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Syai' itu artinya sesuatu. Min syai' dari sesuatu. Syai'un atau sesuatu itu adalah bentuk tunggal. Bentuk jamak pluralnya, ya, bentuk banyaknya adalah asya, sesuatu juga. Bentuk banyak. Jadi syai'un satu saja. Kalau asya banyak sesuatu. Nah, terdapat dalam Quran 283 kali. Ba'du artinya setelah. Teman-teman, apa pelajaran dari doa ini? Kata-kata zikir atau bacaan doa i'tidal ini luar biasa. Mari kita lihat kehidupan Nabi Muhammad SAW. Beliau melewati cobaan dan kesengsaraan yang terus-menerus. Bahkan beliau SAW pernah tidak makan 2 kali berturut-turut dalam kehidupan kenabiannya. Selain itu, beliau SAW dianiaya hampir 13 tahun ketika di Makkah, dan ketika di Madinah kotanya diserang oleh tentara selama berapa tahun. Ingatlah ini dan lihat kata-kata dalam zikir ini yang mengungkapkan bagaimana terima kasih dan syukur yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang dapat mencapai bahkan sebagian kecil dari apa yang telah diungkapkan Nabi dalam zikir ini. Nah, menurut penelitian modern, seseorang harus selalu bersyukur agar memperoleh kehidupan yang damai dan memuaskan. Salah satu ahli kesuksesan modern telah menyarankan bahwa untuk mengembangkan rasa syukur dalam diri kita, kita harus mencoba membayangkan kita sedang mengisi tubuh kita dengan cairan syukur setiap malam sebelum tidur. Seolah setiap bagian tubuh kita sedang berada dalam kolam berenang dan berenang dalam rasa syukur. Sekarang lihatlah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ingin memenuhi langit dan bumi dan segala sesuatu di antara langit dan bumi dengan rasa syukur dan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil ama bainahuma. Ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, kata segala puji, ya, Rabbana wa bagimu segala puji, mil as-samawat seisi langit, wa mil al-ard dan seisi bumi, wa mil ama bainahuma dan seisi apa yang ada di antara mereka. Bagian terakhir dari zikir lebih menakjubkan. Setelah menyebut langit dan bumi, Rasulullah SAW bersabda bahwa beliau ingin berterima kasih dan memuji Allah dengan lafaz wa min amma syi'ta min syai'in ba'd. Apapun yang engkau kehendaki ya Allah, artinya ya Allah, hamba hanya mengetahui langit dan bumi. Jika ada sesuatu di luar itu yang menyenangkanmu, hamba akan dengan senang hati mengisinya juga dengan rasa syukur dan pujian. Allah Maha Tahu yang terbaik. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan Rasulullah SAW mengajarkan kita doa yang sangat luar biasa. Bagaimana ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ahli dan pelatih sukses modern sekalipun tidak dapat mencapai walau sebesar debu dari apa yang telah diajarkan Nabi SAW kepada kita tentang rasa syukur. Baik, sekarang kita masuk ke doa sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tetapi dalam kursus ini kita cukup di Subhana rabbiyal a'la. Artinya maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Lafaz yang pertama Subhana rabbiya telah kita pelajari di bacaan ruku'. Sekarang al-a'la tambahannya. Subhana rabbiyal a'la adalah lafaz sujud. Al-a'la artinya yang maha tinggi. Al-a'la yang maha tinggi. Sama seperti kata kabir artinya besar. Akbar lebih besar. Al-akbar paling besar. Saghir kecil. Asghar lebih kecil. Al-asghar paling kecil. Ali tinggi. A'la lebih tinggi. Al-a'la paling tinggi. Maha tinggi.
ketika kita sebutkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-A'la, Maha Tinggi. Nah, apa pesan dari Subhana Rabbiyal A'la? Posisi sujud, sujud adalah ekspresi penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan dan rasakan 4 hal yang disebutkan di sini. Pertama, Allah bebas dari cacat. Allah bebas dari kecacatan dan kekurangan. Subhana, Maha Suci. Yang kedua, Allah adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Yang ketiga, Dia adalah Tuhan saya, Tuhan Anda, Tuhan kita. Yang keempat, Allah adalah Al-A'la, yang tertinggi, Maha Tinggi. Kita berada di posisi terendah di dunia ini, dan Tuhan saya adalah yang paling tinggi di singgasananya, arasnya. Kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam posisi ini, dalam posisi ketika kita sujud. Posisi sujud adalah posisi yang kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Riset terbaru menunjukkan bahwa kita membutuhkan 2 hal untuk sukses dan bahagia, sikap positif dan syukur. Kita telah belajar tentang syukur. Setiap berdiri dalam rakaat salat, kita mulai dengan baca Al-Fatihah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan diakhiri dengan walakal hamd ketika kita bangun dari rukuk. Sekarang mari kita lihat tentang tasbih. Kita membaca tasbih 9 kali dalam setiap rakaat salat dan lebih dari 200 kali setiap hari. Zikir yang paling banyak dibaca dalam salat adalah Subhana Rabbiyah. Ya, tasbih ini Subhana Rabbiyah adalah yang paling banyak dibaca dalam salat karena dibaca ketika rukuk dan juga ketika sujud. Sujud 2 kali. Ingat, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk mengulang zikir ini, mengulang doa ini, mengulang lafaz ini dengan alasan spesial untuk melatih kita agar berpikir dan hidup dengan cara terbaik setiap hari. Saya ulangi, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk mengulangi zikir ini, Subhana Rabbiyah, dengan alasan spesial untuk melatih kita agar berpikir dan hidup dengan cara terbaik setiap hari. Subhana Rabbiyah melatih kita dalam banyak dimensi. Dan yang paling penting diantaranya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sekutu apapun. Itu berarti bahwa perintah Allah seperti sholat, puasa, berhijab, dan sebagainya adalah perintah sempurna. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri bebas dari semua kecacatan. Allah telah memberikan banyak nikmat untuk menguji kita. Seperti hidung, wajah, fisik, keluarga, negara, situasi yang aman. Ujian ini juga tanpa celah. Sebagai hamba yang taat, kita harus meminta bantuan Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kewajiban kita tanpa ada keluhan sedikit pun, tanpa ada rasa mengeluh. Kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tolong selesaikan masalah saya dan perbaiki kondisi saya agar bisa meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat." Sambil membaca tasbih, kita sujud dan kita meletakkan wajah kita di bumi dan mengucapkan Rabbiyah dengan penuh cinta dan kasih sayang. Seolah-olah kita berkata, "Ya Allah, hamba benar-benar puas dan tidak memiliki keluhan apapun." Jika kita membaca tasbih dengan perasaan dan perilaku ini, maka kita insya Allah dapat mengembangkan sikap positif yang kuat dalam diri kita. Yang hari ini apa yang disebut ahli sukses bahkan tidak dapat memberikan 1% dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini. Ingat, apapun yang Allah kehendaki itu semuanya sempurna. Situasi yang kita hadapi bisa jadi merupakan ujian dan atau karena kesalahan kita sendiri. Kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membantu kita agar kita bisa melakukan yang terbaik dalam situasi apapun yang kita hadapi atau mengubahnya dengan cara yang terbaik. Inilah rahasia sukses. Baik, teman-teman, sekarang silahkan sebutkan arti dari lafaz yang saya bacakan. Kita mulai. Subhana, Maha Suci. Rabbiyah, Tuhanku. Al-A'la, yang Maha Tinggi. Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Alimu, silakan diajarkan, pause videonya, ajarkan teman sebelahnya, atau ulangi secara mandiri 2-3 kali. Silakan.
Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tasbih dan kesuksesan. Mari kita berdoa kepada Allah, ya Allah, bantu saya untuk menerima setiap hidup saya dan tidak memiliki keluhan apapun terhadap Engkau. Tidak pernah mengeluh. Mengapa hal ini terjadi kepada saya? Kita cukup berdoa kepada Allah, ya Allah, bantu saya untuk menerima setiap apapun dalam hidup saya dan tidak punya keluhan apapun terhadap Engkau, ya Allah. Kemudian mari kita evaluasi berapa kali kita kadang mengeluh tentang warna kulit kita, hidung kita, wajah kita, fisik, atau keluarga kita, atau cuaca di tempat kita tinggal, atau negara tempat kita berada. Evaluasi. Kemudian mari kita rencanakan agar kita tidak melakukannya lagi, tidak mengeluh atas apa yang kita dapatkan dalam hidup ini. Tidak. Artinya kalau kita mengeluh, berarti kita mengeluh apa yang telah Allah berikan kepada kita. Baik, teman-teman, mari kita istirahat dan insya Allah kita akan mulai pelajaran tata bahasa setelah kita istirahat ini. Saya cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.